Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Maulida dari S1 Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Pangeran Diponegoro Nganjuk. Di sini saya akan membahas mengenai konsep dasar bisnis. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis yang diampu oleh Bapak Dr. Juni Iswanto, Sarjana Ekonomi. Baik, yang pertama mengenai pengertian bisnis. Secara sederhana, bisnis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut pandangan yang lain, bisnis dapat diartikan sebagai jumlah total usaha meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, dan usaha jasa. Sementara itu, bisnis juga dapat diartikan sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat meningkat, maka lembaga bisnis pun akan meningkat pula perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada 3 kegiatan bisnis, yaitu menyediakan barang atau jasa, yang kedua mencari keuntungan, yang ketiga bersaing. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dasar bisnis. Pada hakikatnya, bisnis memiliki 3 fungsi dasar, yaitu yang pertama acquiring raw material atau mencari bahan mentah, yang kedua manufacturing raw material into product atau mengubah bahan mentah menjadi produk, yang ketiga yaitu distributing product to customer atau menyalurkan barang ke tangan customer atau konsumen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk dasar kepemilikan bisnis. Yang pertama, kepemilikan bisnis yang biasanya dikelola oleh satu orang disebut kepemilikan tunggal. Banyak orang yang memiliki waktu, uang, atau keinginan untuk menjalankan bisnis sendiri. Ketika 2 orang atau lebih secara hukum menuju suatu untuk menjadi pemilik bersama dari suatu bisnis tersebut disebut kemitraan. Jenis kepemilikan tunggal dan jenis kemitraan relatif mudah dibentuk, tetapi ada keuntungan untuk menciptakan yang terpisah dan berbeda dari kepemilikan. Hal ini disebut korporasi. Badan hukum dengan wewenang untuk bertindak dan memiliki tanggung jawab terpisah dari pemiliknya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tantangan bisnis di masa yang mendatang. Kecenderungan dan tantangan yang akan datang adalah kepedulian masyarakat terhadap lingkungan atau isu-isu lingkungan. Merupakan tantangan yang harus mampu dijawab. Konsumen bukan semata-mata dapat memenuhi kebutuhan produksinya, namun juga mempertimbangkan aspek keramahan terhadap lingkungan. Produk-produk yang ramah lingkungan akan cenderung menjadi pilihan konsumen di masa yang mendatang. Selain itu, tantangan yang lainnya adalah tentang pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility sebagai wujud kesadaran perusahaan atas lingkungan sosialnya. Perusahaan tidak lagi dapat hanya berorientasi pada kepentingan sendiri, melainkan harus juga memperhatikan kepentingan lain seperti pegawai, konsumen, pemerintah, masyarakat sekitar, dan sebagainya. Dengan demikian, ekstensi perusahaan dapat dirasakan oleh seluruh stakeholdernya. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai konsep dasar bisnis. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.